Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur hari ini kita bisa hadir dalam perkuliahan di mata kuliah pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Sebagaimana yang kita ketahui, di masa sekarang artificial intelligence itu berkembang dan tentu eh, bisa sangat dimanfaatkan sekali oleh kita. Apabila kita tidak memanfaatkan, kita mungkin ketinggalan atau juga kita bisa kalah saing ya dengan orang lain yang memanfaatkan teknologi artificial intelligence ini. Eh, Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskanlah gambaran umum terkait pemanfaatan AI, bagaimana eh, mungkin teknis ya, ringkas dalam menggunakannya di bidang penelitian pembelajaran. Nah, sebelum menjelaskan secara umum kepada terkait AI, untuk definisi pernah kita sampaikan juga ya. Namun yang paling penting dalam pemanfaatan AI bagi akademisi adalah salah satunya untuk menulis karya ilmiah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fokus terkait penulisan karya ilmiah. Nah, yang kita perlukan pasti adanya aplikasi Microsoft Word. Ini bagian daripada Microsoft Office ya Bapak Ibu. Nah, tentu kalau zaman sekarang kita tidak paham atau tidak tahu lah cara pemanfaatan Microsoft Office. Mungkin ini dari SMP tuh anak-anak udah diajarin cara memanfaatkan Microsoft Office. Ini ada tools eh, banyak ya. Ini kalau mau lebih lebih baik dalam tata penulisan, maka kita harus memahami menu-menu standar dalam Microsoft Office ini ya. Eh, Misalnya terkait huruf, ukuran huruf, misalnya gitu ya. Nah, ini kalau berbicara penulisan skripsi atau jurnal pun, tentu biasanya ada kriteria khusus, jenis hurufnya, ukuran huruf, kemudian eh, misalnya ini judul ya seperti ini. Penulisan judul aja kan kadang ada yang cetak tebal, ada yang tidak, ukurannya berapa, rata tengah atau tidak gitu. Jadi ini banyak sekali ya. Ya, kalau zaman sekarang ini sudah idealnya ya dianggap kemampuan dasar untuk akademisi untuk dipahami. Nah, level lanjut dari pemanfaatan Microsoft Office, tentu kita memanfaatkan yang namanya aplikasi tambahan, yakni Mendeley. Aplikasi ini bisa kita manfaatkan untuk menulis karya ilmiah atau untuk mencantumkan sitasi ya. Sitasi itu atau referensi kita menggunakan Mendeley agar sangat mudah sekali. Kalau menulis skripsi atau karya ilmiah, referensinya diulang-ulang, ada yang sama. Kalau kita sudah punya database tulisan ya ini gampang. Kita tinggal masukkan aja. Tapi kalau kita tidak punya tulisan atau tidak punya data ini ya, data eh, referensi, maka kita harus nulis secara manual, baik itu footnote atau body note. Kemudian, ya kita eh, contoh aja dulu sebelum pemanfaatan AI ya, kita mau menggunakan aplikasi yang namanya Mendeley. Ini bagaimana caranya? Di sini saya ada beberapa contoh naskah. Nah ini misalnya naskah jurnal yang baru terbit beberapa waktu ke belakang. Dalam penulisan karya ilmiah jurnal ini tentu harus ada referensinya. Ini contoh Bapak Ibu ya, referensi. Referensi seperti ini. Sebelum mencari referensi, tentu kita harus tahu dulu apa yang mau kita tulis. Misalnya ini yang kita tulis adalah terkait ini ya, judulnya. Nah, kalau kita tidak tahu apa yang harus kita tulis, kita bisa sebenarnya memanfaatkan AI.
Oke, nanti sambil membuka ChatGPT ya, kita juga memanfaatkan ini namanya Mendeley. Ini kita kalau punya judul tertentu, kita bisa buka ChatGPT, ini AI ya, yang sangat membantu sekali misalnya. Nah, saya contoh dengan kata kunci seperti ini, saya ingin membuat artikel dengan judul tersebut. Buatkan kerangka latar belakang. Nah, kita bisa meminta tolong kepada AI untuk apa istilahnya membuatkan latar belakang dari judul yang ada. Nah, ini kan sudah ada ya judul sama latar belakangnya. Kemudian ya kita kopas saja si judulnya. Contoh seperti ini aja. Nah, kalau bahasa Inggris pengen ditranslate ya kita tinggal minta translate aja. Banyak ya sebenarnya yang bisa dilakukan AI ini. Nah, ini contoh judul dalam bahasa Indonesia. Kita mau ke tengah, tinggal simpan tengah. Nah, kemudian dalam satu artikel itu ada yang namanya pendahuluan. Tadi, ini dalam skripsi juga Bapak Ibu sama ya. Skripsi itu kita kan perlu pendahuluan atau latar belakang. Nah, di dalam latar belakang harus ada apa? Kita kalau tidak ada ide, ya salah satu cara belajar memang kita baca skripsi yang sudah ada atau karya ilmiah yang sudah ada. Nah, cara lain kita bisa minta AI untuk membuatkan. Nah, di sini sudah ada beberapa paragraf, beberapa poin ya. Ada kesenjangan penelitian. Nah, kita bisa masukkan ini satu-satu ke bagian pendahuluan. Jadinya seperti ini. Tapi memang kalau ChatGPT yang tidak pro ya, yang reguler itu, dia diminta untuk langsung banyak seperti itu nggak bisa, jadi harus satu-satu. Kita pindahin edit apa narasi ini, kemudian kita minta ChatGPT untuk membuatkan. Nah, biasanya di awal atau di akhir saya tulis prompt seperti ini. Tolong buatkan narasi dalam format paragraf. Ini kalau mau enter pakai shift ya, biar nggak apa ke proses ya. Tolong buatkan narasi dalam format paragraf, misalnya. Enter. Setelah itu, ini ada narasinya. Ibadah haji merupakan dan seterusnya. Kita salin, kita paste ke Microsoft Word. Nah, yang nomor 1 ini kita hapus. Kita ganti jadi paragraf. Ini paragrafnya sudah ada ya. Sudah ada. Dan seterusnya. Ini kalau ChatGPT-nya nggak pro, ini harus satu-satu. Karena nanti hasilnya kurang bagus. Tapi kalau kita punya yang pro, mau sekaligus boleh ya. Gitu. Ini pertama ceritanya jadi kita dapat teks kosong lah tanpa referensi. Kalau kita minta referensi dari ChatGPT itu biasanya biasnya tinggi atau seringkali referensinya tidak jelas dan mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Ini kita anggap teks awal aja yang kosongan tanpa referensi. Kita dapat dari ChatGPT, dari AI ya. Ini kalau mau disamakan hurufnya misalnya Times New Roman standar kita 12. Oh, ini yang banyak yang sering kelupaan Bapak Ibu ya. Ininya harus 0. Biar tidak ada jarak seperti di sini nih. Jadi harus dibikin 0 semua. Gitu. Untuk ini teksnya rata kanan. Di sini ada. Kemudian kasih menjoroknya 1 cm. Kasih 5 cm ini ya. Nah, ini kita bisa dapat teks kosong dari ChatGPT tanpa referensi. Bisa aja sebenarnya kita minta ChatGPT di sini tolong buatkan referensi, itu bisa, tapi sering tidak akurat.
tapi dicoba ya boleh ya. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kita punya teks seperti ini, sebaiknya kita cari referensi yang relevan. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ini referensinya dari mana? Dari mana referensinya? Kita bisa nyari di jurnal, misalnya. Ini salin dulu ya, salin. Kita cari referensi ini di jurnal. Kita buka Google Scholar, terus paste di sini, enter atau cari misalnya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan referensi dari teks ini yang tadinya kosong, nggak ada referensi, carinya di Google Scholar. Ini ibadah haji merupakan rukun yang kelima. Ada nggak orang lain yang menulis ini? Kalau ada orang lain yang menulis ini, bisa itu kita cantumkan. Contoh nih, sudah ada yang nulis, kita mau mencantumkan orang ini sebagai referensi kita, boleh. Kita klik yang ini, misalnya kutip, terus klik Refman, hasil downloadnya kita tarik ke Mendeley. Sesudah ada di Mendeley, ini nanti diketik ulang bisa sama kita ya, namanya Idawati. Ini biasanya saya salin ya. Nah, oke, saya mau mencantumkan referensi yang tadi Idawati di sini, spasi misalnya. Nah, kita manfaatkan Mendeley Desktop. Ada satu lagi Mendeley Referensi Manager, tapi itu cukup berat. Jadi kalau saya lebih senang menggunakan Mendeley Desktop. Ini kita tinggal klik Insert Citation, terus klik tadi ya Idawati. Nah, kalau sudah ada, ini tinggal Enter. Nanti referensinya otomatis ada di sini. Adapun ini mau jadi footnote atau body note, ada di sini bisa dirubah ya. Tuh. Kalau mau cari style yang lain, di more style, kemudian ini ada get more. Kalau installed itu yang sudah terinstall di perangkat kita ya. Kalau ini get more yang belum ada. Misalnya ada seperti ini. Nah, ini kalau mau ya tinggal use this style terus terapkan gitu. Nah, kita pakai APA namanya, apa style. Nah, kalau ada pakai Mendeley ini, bagusnya nanti kan ada daftar pustaka. Kita tinggal klik insert bibliografi, itu otomatis nambah si daftar pustakanya. Ini enaknya pakai Mendeley itu. Kemudian Idawati misalnya di sini ada lagi tulisan Idawati di sini ya. Kita tinggal tulis lagi aja, otomatis ya. Nanti otomatis ada gitu. Ini sangat membantu, mempermudah sekali. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mencari teks dari ChatGPT ini kan nggak jelas gitu. Maka pastikan semuanya ini dapat ketemu referensinya. Contoh, kewajiban haji tidak sebagai ibadah spiritual tetapi juga sebagai aktivitas kesiapan ekonomi yang matang. Ah, saya mau cari lagi referensi ini biar banyak. Bisa kita ulang-ulang semua tuh. Biasanya saya dalam satu paragraf itu tulisan bisa ada 2 bahkan sampai 4 referensi. Nah, kita cari di sini kan ada nih yang cetak tebalnya banyak. Atau kita persempit aja di misalnya kalau agak kurang cocok ya, kita kurangi aja narasinya di sini. Gitu. Misalnya haji ibadah spiritual ini yang esensinya aja agar yang penting-pentingnya lebih dominan ya. Haji ibadah spiritual memerlukan kesiapan ekonomi. Kalau yang matang itu kan keterangan nggak terlalu urgent. Yang penting ada narasi haji spiritual. Nah, ibadah haji spiritual memerlukan kesiapan. Oh, oke. Kalau mau lebih afdol sebenarnya harusnya kita baca. Ini baca yang tanpa download pakai ini ya, Bapak Ibu ya, pakai HTML. Kita baca di tab baru. Tab baru ini, nah kan ada di sini. Kita mau baca, mau sesuaikan boleh gitu. Kesiapan jemaah haji. Oke, saya mau misalnya ini jadikan referensi, klik kutip,
nanti yang refmannya diklik ya, download. Nah, ini tinggal tarik, masukkan ke Mendeley Desktop. Tuh. Ini lebih bagus jangan kapital semua, jadi harus ditulis ulang ya, atau dikecilin. Di dalam Microsoft Word itu cara ngecilin tinggal kita blok, terus di sini ada yang huruf A besar A kecil, kita pilih yang ini. Kita cut, pindahin lagi ke sini. Nah, ini sudah. Tadi teks ini mau referensi kedua. Kita insert citation, kemudian yang tadi masukkan. Ini barangkali nanti ada yang kurang jelas. Bapak Ibu bisa melihat tutorial pemanfaatan atau penggunaan Mendeley ya, banyak di media sosial, di YouTube juga banyak ya. Ini sedikit aja mengulas triknya. Biaya haji dan seterusnya ini dilengkapi sampai beres, sampai ada referensinya semua. Karena untuk skripsi itu harus ada referensinya semua, kecuali analisis kita itu tidak perlu ada referensi. Kemudian fakta yang sudah umum itu nggak perlu ada referensi. Misalnya setelah hari Senin itu hari Selasa, nggak perlu ada referensi gitu. Karena itu semua orang itu tahu gitu. Nah, tetapi memang untuk kaidah banyak tulisan itu memang harus ada referensinya. Ini contoh. Nah, kita bisa ada satu trik juga, misalnya dalam pemanfaatan ChatGPT ini, perbankan syariah peran strategis dalam tabungan haji. Ini kan seperti normatif sekali. Kita pengen ini lebih kayak real gitu tulisannya. Jangan hanya dari AI ya, misalnya. Perbankan syariah peran strategis pengelolaan produk. Nah, saya mau ngambil jurnal ini untuk mengedit teks ini misalnya. Ada satu trik, kita download teks ini. Nanti hasil downloadnya kita tarik ke ChatGPT. Nih sebentar. Lumayan. Nah, setelah beres, kita tarik ke ChatGPT. Kemudian, kita kan ada teks ini. Nah, teks ini kita salin. Nah, kita bisa minta tolong misalnya seperti ini. Tolong revisi teks di bawah agar sesuai dengan file yang saya unggah, saya upload. Teksnya kopas ini. Nah, jadi nanti si narasi ininya disesuaikan dengan teks yang ada di sini, gitu. Karena kan tadi kita ngambil teks ini seadanya dari ChatGPT, dia tuh ngambil dari mana-mana. Tapi kita ingin fokus ke sini. Ini contoh bisa juga kalau kita ingin fokus misalnya dalam kajian pendidikan agama Islam menggunakan pemikiran seseorang tokoh. Nah, kalau kita upload si karya ilmiahnya atau karya ilmiah yang berhubungan dengan tokoh tersebut, maka nanti ChatGPT-nya fokus menggali dari sini ya dengan perspektif yang ada di sini. Nah, ini bisa kita revisi gaya narasi, terminologi dan lain-lain. Ini narasinya sudah dirubah sesuai dengan teks yang tadi. Tinggal kita pindahkan. Misalnya, oh kalau ini terlalu panjang, misalnya tinggal kita minta ringkas aja, ringkas gitu. Bisa seperti ini ya, Ibu. Nah, jangan lupa referensinya tuh harus dicantumkan. Tadi tulisan ini kan terus ada referensi. Ini bisa diulang-ulang. Nah, berikutnya yang jarang dipakai oleh siapa mahasiswa itu ada yang namanya referensi internasional. Referensi internasional itu jadi
Kan tulisan yang bagus referensinya bukan hanya dari tulisan lokal aja ya, tapi harus ada yang internasionalnya. Contoh, nah ini kan sudah ada referensinya. Ini nambah referensi di bawah, daftar pustakanya juga nambah otomatis. Gitu. Ini jumlahnya pasti sama. Nah, misalnya sama apa kita ada keinginan ya, atau nanti sama dosen pembimbing diarahkan agar ada referensi dari penelitian luar negeri, maka bisa banyak cara sih ya. Kita minta ChatGPT untuk coba carikan konteksnya yang di luar negeri bagaimana, misalnya eh, misalnya gini, tolong carikan apa bagaimana di negara lain. Nah, Malaysia dan tabat haji dilakukan dan seterusnya. Nah, kita sudah dapat teks ini nih. Ini kan ada di Malaysia, tapi apakah kita bisa langsung mencari teks ini apa dengan bahasa Indonesia? Kita bisa memanfaatkan namanya Google Translate. Kita di sini pakai Google Translate, kita paste teks ini. Ini kita untuk mencari referensinya saja. Nah, si versi Inggris ini kita salin, kita cari di Google Scholar. Oh, kepanjangan. Kepanjangan. Kita ringkas yang teks ini ya. Ringkas. Di Malaysia, tabungan terpusat lembaga haji. Nah, ini aja misalnya intinya. Kita perlu versi bahasa Inggris karena ingin ngambil dari jurnal berbahasa Inggris ini salin, nanti cari di sini ya. Nah, di Malaysia itu sent by lembaga tabungan haji. Cari aja di sini. Ada yang ada kata-kata Malaysia. Oh, ini Malaysia ada. Malaysia ada. Oke. Kita udah dapat ada nih contoh yang relevan yang bagus. Oke, kalimat lengkapnya tadi bisa kita ambil yang ini. Kita ambil, salin. Ini kan di Indonesia. Sebelum Indonesia, Malaysia dulu. Tuh. Nah, footnote-nya kita bisa ngambil yang dari sini. Tuh. Oke, Malaysia mana tadi? Oh, ini. In Malaysia. Refman, dan seterusnya. Ini sama bisa diulang-ulang. Nah, dengan cara mencari referensi seperti ini, maka kita karya ilmiahnya enggak hanya referensi lokal, tetapi ada referensi internasional. Yakni ini, internasional, Implementation of Integration Hajj Fund and Wakaf in Malaysia in Indonesia. Terus misalnya sama dosen disuruh atau kita ingin memiliki referensi yang lebih bagus, berarti yang seperti apa? Yang terindeks Scopus. Kan jurnal itu ada yang ada jurnal biasa ya internasional itu, ada yang bereputasi. Yang bereputasi yang bagus itu Scopus sama WOS. Kita anggap cari yang Scopus aja dulu ya. Tadi ada, nah ini Pakistan. Pakistan, nah kita ambil intinya aja. Oh ini nih, kita Pakistan salin. Kalau yang internasional pasti berbahasa Inggris, maka kita cari atau versi Inggrisnya. Kalau kita bisa ngetik sendiri pakai bahasa Inggris lebih bagus ya. Tapi meskipun saya bisa, saya lebih senang pakai Google Translate karena ini menghemat pikiran. Artinya otak kita nggak cepet capek kalau pakai pakai AI seperti ini ya. Ya ini juga kita seperti AI bisa ya. Nah, kita cari dengan kata kunci tadi, Pakistan, ini harus ada kata Pakistannya. Oh, ada nih, Hajj Management in Pakistan, dan seterusnya. Ini kalau mau kita sesuaikan isinya, kita tinggal download, masukin ChatGPT, misalnya bisa. Cari aja yang Pakistan. Oke lah, kita anggap ini cocok ya.
Berarti narasi yang Pakistan ini bisa kita masukkan ke tulisan kita. Ini sebagai contoh. Ini tinggal diulang-ulang sampai cukup lah ya kualitas tulisan kita. Yang Pakistan ini. Nah, kalau mau yang Scopus ada kata kunci tambahan. Oh ya, tambahannya ini di belakang ini ditambahin Elsevier atau apa misalnya Elsevier ada nggak di sini? Nah ini nih Elsevier ini yang Scopus belakangnya atau MDPI juga bisa MDPI atau kita bisa juga nyari di web yang namanya ini Sign Direct. Nah, di sini yang Trinex Scopus tulisannya ada di sini. Kita paste aja teks tadi ya tentang bank syariah di Pakistan. Nanti kita cari aja yang tulisan yang relevan di sini ada nggak. Cuma memang ini agak harus dicek satu-satu kalau tulisan yang di sini. Haji Fan kita cari sepertinya jarang ya yang bahas Pakistan. Nah, berarti kalau nggak ada memang tapi teknik dasarnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk mendelay ini juga kita bisa secara manual menambahkan ya. Di sini nih ada secara manual. Nanti tinggal milih book atau apa. Tuh. Ada satu teknik juga untuk mendapatkan referensi. Misalnya kita pengen kan di tulisan skripsi itu harus ada atau di jurnal itu harus ada berita yang real terkait pembiayaan haji. Kita bisa nyari di YouTube misalnya terkait pembiayaan haji. Contoh, ini salah satu teknik kita untuk apa misalnya pendanaan haji melalui bank. Kita itu punya penelitian yang spesifik dan sumbernya dari YouTube, tapi kita agak apa kesulitan atau mungkin pengen lebih praktis bagaimana mengeluarkan apa yang ada di dalam video tersebut. Nah, caranya bisa seperti ini. Oh, ini ada tabungan haji BSI. Ada 10 menit kita catat atau bagaimana bisa. Nah, selain kita catat secara manual, kita bisa mengambil transkrip dari video ini. Misalnya salin alamat, kemudian kita cari YouTube transkrip. Nah, si YouTube transkrip ini kita salin link ini aja, link video ini, salin link atau buka dulu boleh. Kemudian paste transkripnya di sini atau tempel. Enter. Nanti si transkripnya tinggal di download atau di kopas bisa. Nah, ini kalau bisa di download ya di luar ya. Oh, ini nggak bisa download ya, cuma bisa di copy paste. Ya, bisa kita kopas. Bisa juga kita simpan di notepad misalnya untuk apa catatan kita lah. Catatan kita di notepad. Nah, tadi judulnya cara daftar haji BSI di notepad. Oke. Cara daftar haji BSI. Nah, si notepad ini bisa kita apa download ya. Nah, ini nih ada nih. Bisa kita masukkan ke sini. Oh, ini ya. Nah, tolong jelaskan cara daftar haji dalam satu paragraf sebagaimana yang tertulis pada transkrip video.
Nah, cuman kan untuk karya ilmiah kan kurang bagus ya, narasi berdasarkan narasi videonya itu. Tolong samarkan atau hilangkan narasi berdasarkan narasi video. Nah, biar nanti lebih ini ya. Nah, kan bisa nih. Proses pendaftaran haji dilakukan terlebih dahulu melalui ini. Oke, salin. Nanti kita cocoknya nempatin di mana, kita tinggal dicantumin aja di situ ya. Nanti misalnya ada subjudul eh, pendaftaran haji, ini contoh. Nah, ini sudah ada dan kita perlu footnote-nya dari mana. Nah, kita bisa menggunakan ini sebagai referensi. Sebagai referensi. My work Caranya is berarti easy because I use ClickUp. Here's how AI makes complex work. caranya kita tinggal salin ini aja apa judulnya. Kemudian kita masukkan secara manual ke Mendeley. Kita tulis di sini boleh generic atau television broadcast gitu. Tapi kalau saya lebih sering bilang nulisnya generic aja, nggak apa-apa. Nah, di sini tata cara pendaftaran masukin aja. Kemudian ini akunnya siapa yang upload. Nah, kita cantumkan aja akun yang upload ini punya siapa. Publishernya akun YouTube misalnya boleh gini. Kemudian ada link, kita salin linknya, URL, autornya sama tahun, ini tahun berapa? 3 tahun lalu 2002, berarti 2022. Kita tulis saja 2022. Ini contoh kita bisa mencantumkan si orang yang berbicara di sini, misalnya yang berbicara namanya Dewi itu. Bisa kita tulis sebagai Dewi di sini atau kita coba tanya dulu apakah yang memiliki nama ya, kalau kita nggak nonton videonya ya tidak disebutkan namanya, nggak tahu siapa, oke ya. Berarti kita cukup tulis ini aja apa BSI misalnya, atau yang mereka yang menarasikannya siapa gitu, tinggal ditulis saja ya. Kalau nggak ada maka ini bisa dicantumkan sebagai penulis. Contoh autornya, nah ini sebagai autor. Nah ini kita save aja dan bisa jadi referensi yang ini ya. Nah, jadi di sini kita bisa cantumkan sebagai referensi. Ada di sini gitu. Tapi ya tetap nalar kita juga harus dipakai. Apakah ini lebih tepat dari video? Nah, kita bisa juga mencari narasi ini di Google gitu. Salin misalnya ke Google, kemudian cari ada nggak di berita, oh ternyata narasi yang sama ini ada di berbagai referensi seperti berita-berita yang lain, kemudian juga peraturan Menteri Agama misalnya ada terkait jumlah ini ya. Jadi referensinya, nah untuk referensi itu boleh dari satu, boleh dari satu, boleh lebih dari satu. Misalnya ini sudah ada dari YouTube, kemudian nanti ada dari jurnal juga. Referensi berikutnya ini boleh. Ini kan banyak ya yang menuliskan seperti ini. Jadi referensi itu lebih dari satu boleh. Nanti ada lagi misalnya dari berita BI, berita Bank BSI misalnya seperti itu referensi. Nah, kalau referensi lebih dari satu, nanti kita tinggal cantumin aja di sini. Tengah-tengah ini ya. Kemudian insert citation, tambahin referensi yang kedua. Jadi satu paragraf ini referensinya ada dua, bahkan bisa ada lebih dari itu. Nah ini bagusnya Mendeley, nambah terus ke bawah. Gitu. Kemudian ada teknik berikutnya untuk mencari referensi adalah mencari berita di Google atau di Bing. Tapi saya lebih suka di Google biasanya.
eh, pendanaan haji melalui bank. Enter. Kita cari yang berita. Nah, berita-berita ini kan ada nih. Nah, kita tinggal salin aja si berita ini. Boleh ke Microsoft Word dulu atau langsung ke ChatGPT boleh ya. Jadi banyak banyak cara untuk nulis ininya ya. Misalnya langsung ke sini ya. Shift enter kalau kita mau nambah lagi. Nanti kita pengen cari sebanyak mungkin berita untuk dicantumkan di sini. Contoh, ini kita ngambil dari berapa slide ya. Ya anggaplah cukup 3 slide misalnya. 3 slide berita ini. Oke. Terus terakhir kita beri instruksi, tolong buat 2 paragraf yang menjelaskan terkait pendanaan haji berdasarkan berita di atas. Nanti si ChatGPT-nya, AI-nya ini membantu membuatkan gitu. Tren penguatan yang signifikan. Tuh. Kita dapat narasi yang lebih bagus dengan berita-berita yang ada. Di sisi lain, peningkatan pendanaan tercermin dari pertumbuhan pembiayaan haji. Tapi ini dari referensi yang mana? Misalnya kita agak kesulitan, kita bisa tolong revisi misalnya. Tolong revisi, cantumkan referensinya dengan tanda misalnya ini pada narasi dan tulis referensi di bawah cukup dengan judul misalnya. Nanti lebih mudah kita mencarinya. Nah, oh ini ada 1 2 3 4. Nah, dari 2 narasi ini kita dapat 2 paragraf. Paragrafnya kan mau kita masukkan ke sini. Di paragraf pertama itu ada referensi nomor 1, 4, dan 11 untuk dijadikan footnote. Nah, 1 tinggal kita cari lagi ini. Referensi ini. BSI dukung kolaborasi. Ah, ada. Nah, referensi ini tinggal kita tadi ya sama ya polanya. Tinggal kita salin teksnya. Ini saya contohkan satu aja. Tinggal kita buat secara manual. Judul, kemudian link, kemudian penulisnya siapa. Kalau ada penulis ya cantumkan penulis. Kalau nggak ada ya webnya ini dijadikan sebagai penulis. Kalau nggak ada ya udah. Ini penulisnya koran.bumn.com. Koran penerbit dan penulisnya boleh disamakan. Karena ini web maka kita pilihnya yang web page ya. Boleh ini penulisnya dan publikator publikasinya sama. Kemudian kita cek ini tahun berapa? 2025. Oh baru berarti bagus nih. 2025. Nah, dengan seperti ini kita punya referensi. Ini tinggal diulangi beberapa kali sampai semuanya lengkap. Ini kita contohkan satu aja. Nah, jadi kita punya juga referensi dari berita. Ada dari YouTube, dari berita, koran bumn.com menjelaskan pendanaan haji dan seterusnya. Di sini ada masuk. Nah, ini koran bumn.com. Pak dosen, bisa bertanya Pak dosen? Ya, mangga.
Ya, pertama yang ditanyakan ini Pak dosen antara menyambungkan dua paragraf. Itu kan dari tadi jelaskan pakai ChatGPT, dari ChatGPT diletakkan di situ untuk Ya. menyatukan satu paragraf ini. Yang nomor dua Pak dosen, ketika kita punya referensi kekuatan memindai referensi itu sampai berapa referensi ChatGPT itu sendiri. Kira pas yang terakhir Pak dosen, ChatGPT itu yang termurah bagi kita itu berapa Pak dosen, dan Oh, cara iya. belinya? Kalau dari cara beli dulu, yang paling murah ini cara normal belinya itu di mana ya? ChatGPT ini. Nah, di sini nih. Upgrade ke mana namanya? Upgrade to go ya. Ini harganya, Pak. Paling murah ya 75.000. Yang standar ini yang saya pakai ini yang 349 per bulan. Kalau yang pro ya buat Sultan mungkin ya. Ini 3,5 juta per bulan. Eh, atau cara lain sih bisa beli di Shopee. Tapi kalau lembaga pendidikan, sekolah, kampus mau menyediakan itu lebih bagus ya. Ini udah sangat bagus yang 350.000 ini dipakainya bisa banyak orang. Ini contoh aja di saya, ini kan untuk jurusan eh, apa di Fakultas Syariah ya, beberapa jurusan. Ini kita pakai untuk berapa belas orang lah gitu. Dia ya sampai 12 orang lebih yang pakai gitu. Jadi apa murah sebenarnya kalau dipakai buat banyakan. Ini caranya itu pakai rekening bank, tetapi saya belum pernah berhasil nyoba. Cuman nyantumin ini kalau nggak salah nih nomor kartu dan seterusnya. Saya pernah nyoba ini nggak bisa kartu saya ini dua-duanya, yang BRI sama BSI ini nggak bisa. Tapi tinggal ngisi di bagian belakang dan seterusnya ngisi, nanti potong otomatis debit ya. Otomatis diambil per bulan 300 ribuan. Itu ada di sini nih. Cuman saya nyoba belum pernah berhasil untuk ini. Ya, yang saya pakai itu yang 350.000 yang saya pakai. Tapi ini di Shopee ada, cuman biasanya dipakai sebulan udah habis gitu kalau yang online itu. Tapi kalau yang apa kita pakai yang biasa, nah ini keterbatasannya nanti kita pakai setengah jam itu udah habis. Jadi harus istirahat, dipakai lagi nanti mungkin udah berapa jam ya? Selisihnya bisa 4 jam atau lebih baru bisa dipakai lagi. Kekurangannya juga kalau yang tidak pro itu nanti semakin banyak chatnya, nih semakin banyak chat gini nih, itu habis di sininya tuh chat-chatannya. Jadi harus bikin chatting yang baru. Chatting baru itu kan ini kita udah ada judulnya ya, udah kita kondisikan lah info-infonya, ada apa aja gitu. Kalau kita bikin new chat baru, maka ini kayak dari nol lagi. Tuh. Nah, kekurangan yang tidak pro ini, maka harus bikin chat baru. Jadi ya kita kondisikan lagi dari awal. Kalau paragrafnya terpisah-pisah sih nggak masalah ya. Tuh. Nah, eh, lanjut terkait ini ya, menyambungkan paragraf itu seperti apa. Kita kalau dengan pemikiran sendiri, analisis sendiri bisa sebenarnya kita ya kira-kira aja paragraf yang bagus itu yang seperti apa. Eh, kita bisa meminta AI untuk menyambungkan dua paragraf yang kurang nyambung bisa saja. Contoh, di sini kan bahas proses dan ini bahas dana. Nah, ini ada sedikit gap lah antara narasi proses dan dana. Bisa, misalnya dua paragraf ini kita copy paste ke ChatGPT. Misalnya, tolong buat satu paragraf yang bisa menghubungkan eh, dua paragraf ini agar logis. Misalnya, ini pakai shift enter ya, kemudian paste baru enter. Nah, nanti
bisa minta tolong membuatkan narasi yang penengahnya. Penengahnya. Ini kan bahas mekanisme, jadi antara mekanisme dan dana. Wah, terlalu panjang, ringkas. Mekanisme dan dana. Mekanisme dan seterusnya lah. Ini bisa tinggal kita masukkan ke. Nah, dari kata-kata mekanisme kan ada kata-kata tabungan di sini. Ini kan penghubung sebelum ke narasi dana gitu. Contoh ya barangkali seperti itu. Eh, tapi kita juga bisa pakai standar standar yang tadi. Misalnya di awal kita minta kerangka ke ChatGPT ini untuk membuatkan membuatkan kerangka tulisan ada apa saja. Nah, biar kita lebih sistematis, logis, kita makanya buat kerangka dulu. Nah, ini kalau yang tidak pro ini harus satu-satu ya. Karena nanti peluang untuk bias atau kelirunya lebih besar. Nah, ini bisa satu-satu ubah jadi paragraf. Ini juga ini udah dibuatkan sama ChatGPT ini sistematis kerangkanya. Pertama, ketika berbicara terkait tabungan haji berarti ada urgensinya apa, peran perbankan apa, posisi, dan terakhir itu ini ya dalam dalam skripsi itu harus ada paragraf terakhir dalam bagian pendahuluan harus ada kesenjangan penelitian. Artinya kenapa penelitian ini penting. Tadi di sini kan ada nih. Nah, ini nih. Meskipun kajian telah banyak dilakukan, sebagian besar masih fokus pada aspek produk mekanisme. Nah, tapi narasi ini kan narasi penutup dari pendahuluan. Ini kan nggak ada di atasnya nih. Kita cuman ngarang AI-nya cuman yang ngambil dari mana-mana gitu. Kajian haji banyak dilakukan. Waduh, ini banyak dilakukan itu di mana referensinya? Maka kita bisa ngecek ini apa istilahnya itu eh, ngecek referensi yang relevan untuk narasi ini. Kita butuh narasi apa sih di sini? Kita butuh yang ini misalnya ya. Tabungan haji. Udah ini aja lah tabungan haji. Kita buka AI yang namanya Open Knowledge. Nah ini nih, ini bagus Bapak Ibu ya. Yang lain close dulu biar nggak berat. Nah ini kita ketik aja tabungan haji. Oke, enter, go sama ya. Nanti untuk mencarikan literatur review, kan ini kata-katanya meskipun kajian mengenai ini telah banyak dilakukan, berarti kan literatur review. Dalam penulisan skripsi itu harus ada penelitian sebelumnya. Jadi kalau bicara tabungan haji, ada nggak penelitian sebelumnya tentang tabungan haji? Nah, kita nyarinya bisa di Google Scholar, bisa juga di sini. Tapi yang lebih nampak jelas ya untuk lebih jelas pengelompokannya ini di web yang namanya web ini Open Knowledge Maps. Dia AI ini bisa mengelompokkan lah tuh kepercayaan terhadap Bank BJB, KCP Syariah dan lain-lain gitu. Nah, mana ada yang cocok nggak sama kita? Oh, ada yang cocok. Kita cocoknya itu yang ini misalnya ya. Nah, kalau udah ada yang cocok, kita tinggal cek aja mana yang bisa kita gunakan sebagai referensi. Gitu. Di sini, oke, misalnya kita anggap ini udah cocok narasinya. Bisa kita tinggal copy paste, kita tinggal blok. Ya, sekira-kiranya aja lah, ya, misalnya. Oke, kita salin kita balik ke ChatGPT.
Tolong buatkan satu paragraf yang berisi penjelasan penelitian terdahulu terkait pendanaan apa haji, ibadah haji. Kita mintanya satu paragraf aja, singkat. Dalam pendahuluan itu ya cukup sebenarnya satu paragraf tuh. Nah, ini referensinya. Oke, tolong cantumkan referensi pada narasinya dengan tanda ini misalnya. Dan cantumkan referensi di bawah. Nah, kita tinggal paste aja tadi berita-berita atau jurnal-jurnal yang ada, enter. Nanti si ChatGPT-nya mempelajari sendiri. Nah, narasi berbagai penelitian terdahulunya ini real. Kalau sebelumnya kan ini nggak bener-bener real tuh. Jadi cuman ChatGPT nulis asal begini saja, gitu. Nah, ini udah lebih bagus. Penelitiannya menyoroti. Nah, ini tinggal kita ganti aja. Nanti nomor 1 mau lebih lengkap. Nah, kita cari ini, cek di Google Scholar nanti misalnya. Ya tambahin satu-satu ini referensinya. Jadi narasi ini nanti si angka satunya ganti dengan apa? Misalnya angka satunya ganti dengan yang ini. Siapa ya? Sandri Yogi. Ya, Pak dosen, misalnya di tengah-tengah di sela-sela itu ada pertanyaan boleh ya, jangan dianggap itu ya Pak dosen. Ya. Mangga Pak, boleh Pak. Ya. Kelupaan ini Pak dosen, soalnya Pak dosen terlambat. Ini yang ditanyakan Pak dosen, setelah kami buat itu, yang dibuat itu menggunakan footnote atau catatan kaki untuk merubahnya itu menjadi kemarin tidak usah pakai footnote itu Pak dosen katanya. Terus yang nomor 2 ini Pak dosen, translate itu yang baik ChatGPT atau translate Google Pak dosen. Apa kemarin Google? Ya translate di ChatGPT itu banyak keterangan tambahan Pak dosen. Terima kasih Pak dosen. Ya, kalau translate di Google Translate itu contoh ya, di Google Translate ini menurut saya kurang bagus karena terlalu tekstual si ininya nih, narasinya terlalu tekstual. Tapi kalau minta ChatGPT untuk translate itu dia lebih humanis sama juga bisa narasinya tuh lebih apa ya, akademis gitu. Kalau untuk konteks akademis ChatGPT ini lebih bagus. Tapi memang agak lambat. Ada beberapa jeda waktu. Cuman kalau di Google Translate ini cepat. Google Translate ini cepat. Jadi kita kayak tadi misalnya saya ingin browsing ya kata kalimat-kalimat dengan cepat, maka di sini. Tapi kalau mau bagus di ChatGPT untuk translate-nya gitu. Terus kalau ada kesalahan penulisan, misalnya kan kita kalau kopas dari teks yang PDF, ini kan suka ada yang salah-salah nulis tuh. Itu bisa benerin ChatGPT. Atau kita misalnya teks Arab, misalnya apa ya, teks Arab itu ini ada hadis ID misalnya. Ini contoh aja. Kalau fatwa DSN itu kan banyak yang nggak bisa dikopas ya. Kita dapat fatwa MUI, terus pengen dikopas ke tulisan kita kan susah. Nah, ini gimana caranya kita bisa apa istilahnya itu? Contoh ya, kita ada fatwa, kita pengen kopas ini nih, teks ini nih, aduh susah gimana caranya. Saya ngetik juga repot ini, ngetik teks ini. Loh, gimana caranya? Ya udah, kita screenshot aja.
Ini saya screenshot. Kita tarik. Oh ya, kita anggaplah hanya punya teks versi Arabnya. Contoh, versi Arab. Ini kita ke Google Translate, dia nggak bisa. Ke Google Lens bisa, tapi kurang bagus ya. Nah, kita tinggal upload ke sini, ke ChatGPT. Si screenshotan tadi, diklik ke dalam dulu. Ya, tolong tulis ulang teks Arab ini lengkap dengan harokat. Ini kalau kita punya kitab yang Arab gundul, dipoto nanti di crop gitu, mau dilengkapi gitu. Di Fakultas Syariah tuh mahasiswa kan ada mata pelajaran Basul Kutub, itu kan ada yang kesulitan lah. Eh, ini harokatnya apa gitu. Dipoto aja, nanti minta AI atau Google Lens atau ChatGPT tuh buat diharokatin nanti dihafal. Ini bisa lengkap dengan harokat, misalnya harokat dan terjemah Indonesia dan Inggris. Ini bisa sampai seperti ini pakai AI itu. Kan tadi susah kita kopas di sininya. Kita kopas di sini nih susah. Pakai ChatGPT ini dikopas bagus. Terjemahnya Indo-Inggris. Oke. Misalnya ya kita ada yang nggak perlu ini tinggal hapus saja. Kan kita cuma perlu teks Arabnya aja sama ini. Ini contoh aja ya. Nah, kalau teks Arab itu rata kanan yang ini berarti. Nah, jadi rata kanannya seperti ini. Ini contoh. Tapi kalau teks Arabnya agak kurang bagus, misalnya tolong gabung jadi satu kalimat teks Arabnya. Ini kan agak bisa ya. Kita minta digabung juga jadi satu kalimat, ini bisa. Oh ya, teks Arab yang digabung jadi satu kalimat utuh. Nah ini eh, translate Arab, translate Inggris juga sangat bagus ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi bisa bisa kita pakai dari sini. Oke, ini contoh aja. Kita pindahin ke kanan. Jadi rata kanan kirinya benar-benar. Kalau di Fakultas Syariah tuh saya di FITK belum tahu ya. Kita menggunakan hurufnya tuh tradisional Arabi, ininya tuh 14 atau kadang juga 16 dengan satu spasi seperti ini. Ini teksnya bagus. Versi Indonesianya ada, versi Inggrisnya ada. Ini bagus kalau pakai ChatGPT bagus. Kita coba pakai Google Translate bisa nggak nih? Ininya deteksi bahasa, sininya Indonesia. Abu Said Al-Hudri. Saidnya nih pakai Inggris, pakai double E. Kalau di sini kan teks Indonesia kan Saidnya pakai curek ini ya. Abu Said Al-Hudri gini gitu. Tapi memang untuk teks Inggris seperti itu. Jadi ini bagus secara terjemah benar sebenarnya gitu. Tapi nggak mengenali konteksnya itu nggak sebagus dengan ChatGPT untuk terjemah. Untuk barangkali nanti Bapak Ibu ini sedikit juga tambahan nih. Kalau butuh hadis, ini salah satu web hadis yang kalau di Kopas tuh bagus ya. Contoh misalnya kewajiban haji. Nanti cari hadisnya. Bab haji misalnya. Untuk yang tidak mampu. Pengen yang ini misalnya contoh. Ini kita bisa kopas, salin. Ada harokatnya ada, oke aman. Tinggal dicantumkan. Nah, ini kita dapat dalil ini dari dari sini ya, web hadis ID. Contoh kita mau paste ya tinggal dipaste aja di sini kan. Nah, kan harus ada referensi kita itu kalau tulisan itu. Nah, referensinya kita tinggal ngambil ini aja. Sahih Muslim itu kan karyanya ini Imam Muslim, tulis Imam Muslim, judul bukunya Sahih Muslim, kitab haji, nomor haji sekian dan link. Ini saya contohkan dulu ya. Nanti
setelah ini saya contohkan untuk merubah referensi. Nah, ini judulnya, penulisnya itu Imam Muslim, kemudian kita pakai web aja boleh ya. Eh, Publicationnya nih Hadis ID ya tulisannya nih. Hadis ID. Kita ngambilnya 2025. Kita cantumkan link di sini. Save. Nah, ini referensinya tinggal seperti ini aja. Reference, insert citation, udah ada, oke. Jadi referensinya di sini Imam Muslim 2025. Nah, kalau mau kita jadikan footnote, footnote itu kita pakainya apa? Chicago atau yang Turabian misalnya. Nah, kalau yang Turabian, ini contoh yang di Fakultas Syariah ini kan footnote. Nanti jadi seperti ini. Ini yang tadi yang haji ya, nomor 6. Footnote, ini udah ada footnote-nya. Imam Muslim, hadis Sahih Muslim nomor sekian, kitab ini, dan ada linknya. Ada link hadis. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau kopas teks hadis bisa di salah satunya di web ini. Gitu. Di web hadis. Kalau merubah referensi di sini ya. Terus kalau referensinya nggak ada, contoh kita mau apa submit jurnal, kemudian jurnal tuh minta referensinya itu IEEE, kan ada tuh nama referensi IEEE. Caranya gimana? Nah, kita tinggal klik aja di sini, more style. Nanti di more style ini get ya. Kalau install yang sudah terinstall ini ada get. Kita cari ketik aja IEE atau apa gitu. Nah, saya mau yang ini, oke, use this style. Gunakan ini. Ini masih proses ya. Done kalau udah. Nanti berubah si IEE-nya tuh. Oh, belum. Ini baru masuk. Nah, sekarang kita tambahkan di sini. Balik lagi. Yang terinstall itu, nah ada ya, use this style. Tadi kan di get more, sekarang di install. Oke, use sudah selected berarti terpilih, udah, terus done. Ini berubah nanti. Nah, si penulisannya itu jadi seperti ini. Nah, kalau IE itu yang gini modelnya, yang pakai nomor-nomor dan si nomornya itu 1, 2 dan seterusnya. Nanti si footnote-nya itu seperti ini, si daftar pustakanya. Ini contoh aja Bapak Ibu ya, seperti ini gitu. Ini untuk mengganti referensi. Kemudian jadi ini jelas ya pentingnya apa Microsoft Word, kemudian Mendeley. Kemudian ini juga penting lah untuk dipahami ya, Canva, PowerPoint, Google Translate. Ini kita mau mencari referensi yang sederhana gitu. Cara translate cepat pakai ini. Google Scholar ini banyak sekali referensi di Google Scholar. Nah, ini yang unik ResearchGate. Di sini kita bisa mencari buku lebih mudah. Contoh kita perlu buku terkait haji. Ketik aja ibadah haji. Sudah dicari, kita pilih yang types-nya itu, ini hilangkan dulu. Books. Klik di luar. Nanti ini specific book aja. Kemudian kita pilih yang only full text. Karena ini kan ada yang request. Request itu kan tidak full. Kita fokus yang full aja. Ini banyak buku terkait haji. Nanti penelitian kita tentang apapun itu, mau metode penelitian juga di sini ada banyak ya. Haji mandiri, panduan doa dan haji misalnya. Bisnis travel haji lah biar lebih ini,
lebih ekonomi. Buku sama full text. Bisnis, travel, haji. Ada nggak di sini? Oh, kalau nggak ada ya udah berarti. Pengantar bisnis. Oh, ternyata nggak ada ya yang nulis itu. Tapi cara mencarinya seperti itu ya. Ini kalau ada buku yang sesuai dengan kita, misalnya kewirausahaan contoh. Ini kita tinggal klik aja download, nanti kita dapat bukunya ada ya, gratis. Ini nggak harus beli. Kita misalnya butuh buku apalagi pendidikan agama Islam digital. Kita cari aja buku atau artikel, tinggal nanti dicari di sini. Ini banyak buku kalau mau butuh buku di sini. Evaluasi pengantar pendidikan agama Islam seperti ini. Ini banyak buku ya. Kalau mau ini juga mencari referensi untuk skripsi, kita bisa buka contoh UIN Bandung atau UIN Cirebon, mangga lah itu ya. Repositori UIN Bandung. Kalau ini sih tidak terlalu berhubungan dengan AI ya, cuman dengan data digital. Kita buka repositori UIN Cirebon atau kampus manapun ya. Tapi yang welcome itu salah satunya UIN Bandung, UII itu. Banyak kampus itu membatasi akses download untuk skripsinya. Ini yang banyak ngasih akses itu UIN Bandung sama UII. Jadi Bapak Ibu kalau mau nyari referensi skripsi bisa di situ. UII Yogyakarta. Ini contoh aja. Cuman webnya agak ini ya. UIN Bandung nih agak. Nah, kita di library-nya itu tinggal nyari aja nanti skripsi apa misalnya. Gitu. Pendidikan agama Islam. Nah, ini judul-judul skripsi itu ada. Di UI itu ada PAI enggak ya? Gitu. Saya pernah nyarinya sih yang hukum. Kalau di ini banyak ya. Nah, repositori UI. Jadi nyari di sini nanti ini kalau nggak gangguan sih bisa saya tunjukkan ya. Tapi di sini juga bisa kita nyari dapat banyak di repositori ini. Terkait agama bahan ajar. Oh, ini nyampur ya semua. Keputusan, ada tulisan, skripsi, macam-macam ya di sini ya, banyak tuh. Ini barangkali mau nyari. Nah, karena kita bisa sangat dimudahkan sekali kalau kita bisa mencarinya di sini. Nah, ini ada kalau di seperti di Jilib ini ya, UIN Bandung, kita tinggal create akun dan isi seterusnya. Kalau udah create, kita tinggal login aja. Kebetulan saya udah login. Nah, yang udah daftar itu, ini gratis sih, nggak harus mahasiswa sana juga. Kita mau mencari apa misalnya. Kalau di sini kan ada PAI, saya nggak tahu tuh di UIT. Nah, ini kan banyak skripsi. Ini doktoral tesis berarti ya S3. Master tesis ini S2. Nah, sarjana tesis ini ada nih. Manajemen kelas berbasis. Nah, Bapak Ibu bisa mencari ide untuk judul-judul skripsi dari skripsi orang lain. Ini salah satu trik untuk mempermudah tugas ya. Strategi kepala sekolah mengembangkan, nanti tinggal ganti sekolah Bapak Ibu aja.
ini SDN 068 di Bandung nih, ganti di mana gitu. Boleh. Skripsi itu kebaruannya sesederhana memindahkan tempatnya saja itu udah cukup layak ya. Cuman memang jangan kopas semua dari satu skripsi, harus dari banyak referensi ya. Tuh. Ini tinggal kita download aja kalau ada yang cocok. Ini biasanya satu-satu ya, nggak semua sih. Kita butuh. Nah, ini yang menarik sih. Kalau menurut kita mau tahu gambaran apa yang harus ditulis, kita lihat aja dari judul dan daftar isi. Jadi covernya ini kita lihat atau abstraknya juga bisa. Tapi kalau saya bisa lihat selain judul, kurikulum merdeka. Oh, ini kaitannya kepala sekolah, guru, dan kurikulum merdeka. Nah, berarti harus ada apa aja sih? Nah, ini. Nanti kita minta bantuan AI untuk membuat ini bisa. Nanti teori tentang kepala sekolah, bisa. Kompetensi itu apa, metode penelitian itu apa. Di kita kayaknya sama ya di PJPA itu, bab 3 metode. Hasil, nah kalau di Bandung seperti ini. Kalau di Cirebon mungkin ada sedikit perbedaan. Tapi kita bisa memahami apa aja isinya dengan nah, bagaimana cara menjelaskan ini atau membuat ini ya? Nah, ini ada tekniknya Bapak Ibu. Barangkali nanti mau membuat seperti itu namanya heading. Kalau mau lebih spesifik, silakan nanti pelajari lah ya terkait heading. Misalnya heading itu seperti ini. Ini saya ada contoh tulisan. Ini disertasi saya contoh. Heading itu digunakan seperti di samping ini, Bapak Ibu ya. Nah, di pinggir ini nih, kita ada pendahuluan, ada bab. Kelebihannya menggunakan heading, kita bisa membuat daftar isi otomatis. Misalnya tadinya belum ada daftar isi. Nah, kalau kita udah pakai heading satu-satu, heading itu yang di atas ini, Bu Ibu. Di atas ini. Nah, kita mau ngasih daftar isi itu tinggal klik reference, daftar isi, custom atau milih di sini boleh. Kalau saya biasanya yang custom, milih yang mana. Ini banyak model-modelnya. Ada dasar, klasik, macam-macam ada. Ini mau 3, mau 2 anaknya tuh banyak ya. Bisa biasanya 3, oke. Nah ini mudahnya pakai heading tuh. Ini otomatis ada. Nomor halamannya pun juga sudah menyesuaikan dengan halaman kita. Nah, bagaimana cara membuat heading? Caranya itu, kan kita nulis kata pengantar. Tinggal kita sesuaikan formatnya dulu. Kalau udah sesuai, ini kan ada beberapa level ya kalau itu. Nah, oh ini mau paling atas. Klik judul paling atas, judul 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita perbarui. Jadi seperti ini. Ini kalau andaikan kita perbarui, ini warna hijau misalnya. Di warna hijau. Dan ada warna kuningnya misalnya gitu ya. Kita perbarui yang tadi, nanti semua yang ada selevel dengan ini tuh ikutan. Oh, yang kuningnya nggak ikut ternyata ya. Tapi hijaunya ini semua ikut. Oh. Gunanya juga nanti kita misalnya setelah nulis ini nanti mau nulis bab 6 misalnya. Di level ini tinggal kita klik aja judul 1. Ini langsung ikut. Gitu. Langsung ikut. Kemudian kan ada anaknya. Pendahuluan ini anaknya nih A. Anaknya dikasih judul 2. Kemudian nanti ada anaknya lagi. Kan contoh seperti ya, setelah manfaat ada anaknya lagi. Kita sesuaikan dulu settingannya di sini. Kasih judul 3 dan seterusnya. Jadi nanti di samping itu kita bisa lihat ada sub-sub judul. Dan ini sangat rapi Bapak Ibu. Gitu. Kalau kita udah setting si ini judul judul 2 di sini lurusnya misalnya ya di 0 cm, maka si judul
di sini judul 3 ini kita setting di 0,64 misalnya. Ini rapi. Nanti kalau ada lagi di bawahnya sama lurus gitu. Ini biar rapi. Nanti trik lebih lebih ini ya bisa dilihat lah di apa tutorial heading namanya. Heading ini ya, heading Microsoft Office. Kalau tulisannya mau rapi, ini harus dipelajari juga. Nanti tulisannya seperti ini. Tuh, ini lebih lebih rapi Bapak Ibu ya. Ini saya sih juga baru tahu ini ya setelah jadi dosen. Dulu pas mahasiswa sih belum belum tahu ya. Karena belum pernah ada yang menunjukkan ini. Tapi ya mudah-mudahan meskipun nggak langsung ya kalau udah paham lebih bagus. Tapi kalau belum belum langsung paham ya silakan cari tutorialnya banyak ya Bapak Ibu ya di internet untuk yang seperti ini nih. Ya. eh Kemudian ini karena udah malam ya, berapa menit lagi barangkali eh cara submit jurnal ya. Ya ini 5 menit lagi aja ya. Eh Kalau AI ya ini banyak ya ini untuk mencari referensi. Kemudian Gemini ini AI, tapi favorit saya sih ChatGPT. Ini Quillbot sama lah seperti ChatGPT, DeepL juga sama. Kemudian bagaimana cara mencari jurnal? Kalau kita mau menerbitkan jurnal, ya kita follow misalnya beberapa akun publikasi, nyari-nyari ada call paper, di sana bisa. Atau kita nyari di sini mau submit jurnal apa misalnya. Jurnal Pendidikan Agama Islam. Ya kita cari aja jurnalnya di sini. Tuh. Kalau sudah ketemu, saya mau yang sini misalnya. Tinggal eh, apa kita cek dulu di jurnal itu pelajarin author guideline, ada focus and scope yang paling penting agar kita tahu tulisan kita sesuai nggak dengan focus and scope-nya. Ini dipelajari. eh, Kalau sudah sesuai, berarti kita bisa daftar di sini. Nah, cara daftarnya kita tinggal klik register. Nanti isi semua ini semuanya isi. Nama belakang, nama akhir, afiliasi, universitas ini, kemudian Indonesia, kemudian emailnya kita apa. Kebetulan saya pernah ngisi di beberapa ini ya. Username-nya pengen apa, password. Saran saya kalau Bapak Ibu nggak begitu mudah mengingat, ini ya passwordnya yang umum-umum aja lah gitu, ya bebas. Ini cukup checklist yang atas ya. Kalau bawah sih sunnah aja. Register. Nah, setelah register kita tinggal make new submission. Make new submission ini ngirim ke sini. Caranya ngirim ke sini. Nah, ini tinggal checklist. Nanti tutorial lebih jauh juga banyak ya ini tutorial untuk submit jurnal. Next, next, next misalnya. Gitu. Ini tinggal kita upload artikelnya. Ada nggak artikel kita? Nah, ini contohlah artikelnya. Strategi pemasaran, saya simpen di folder baru. Ini bohong-bohongan aja ya. Nah, kita tarik aja di sini. Continue, complete. Kita tinggal save and continue. Ini lengkapi sampai beres semua. Setelah itu enter metadata. Kita buka lagi teks yang tadi filenya. Oh, ini judulnya ada. Contoh judul, abstraknya ada nggak? Ada, misalnya tinggal di kopas saja ya. Abstrak. Kata kuncinya, kata kunci 1, kata kunci 2 sudah ada. Referensinya nggak diminta. Nah, kadang di sini diminta kontributor. Ini tinggal nambahin kontributornya siapa aja. Oh, ada lagi selain JPEG, ada namanya, misalnya ini Abdul Fatah contoh. Lengkapi semuanya, afiliasinya.
Jadi kalau nanti Bapak Ibu ditugasi sama dosen untuk submit jurnal begini caranya, nama dosennya dicantumkan, nanti di save. Setelah itu mau digeser-geser urutannya bisa di sini ada order. Nah, tinggal digeser, ini dosennya mau di atas misalnya. Done. Kalau done udah, nanti tinggal save and continue. Setelah save and continue, finish submission, udah beres. Tuh. Ini saya cancel aja ya karena gitu. Nanti kalau udah finish submission itu ini contoh yang sudah mau terbit. Nah, kalau yang sudah mau terbit itu nanti tahapannya di sini setelah submit itu ada nanti masuknya ke copy editing. Ini kalau yang sudah mau terbit. Kalau yang masih proses itu contoh seperti ini. Tapi memang ini agak cukup rumit ya, tahapannya itu ada beberapa tahap. Nanti kalau agak susah diikutin, ya lagi-lagi kita pelajarilah dari video-video yang ada. Nah, kalau udah submit, nanti ada tulisan seperti ini. Kita lihat submit. Nah, kalau ini udah masuk ke tahap berikutnya, biasanya nanti ada pindah ke sini tahapannya review. Tinggal diupload aja hasil revisinya, nanti copy. Nah, kalau udah terbit ya udah di sini nanti kalau udah terbit nanti tulisan kita itu tulisannya di sini ya, arsipnya jadi publish. Nah, kalau udah terbit nanti ada di tulisan kita bisa ada di Google Scholar. Nah, nanti ada tulisan kita di sini. Tuh. Ini contoh beberapa. Nah, kalau kita bisa sampai terbit, nanti kita juga harus bikin akun dengan akun ini ya. Kita bikin akun untuk Google Scholar. Tinggal di sini aja daftar nanti. Sudah daftar, isi data. Caranya itu, ini contoh yang belum punya akun ya. Ini kan belum punya akun ini. Profil saya. Nah, profil saya kan belum ada tuh. Tinggal diisi aja nama dan seterusnya. Berikutnya next. Artikel, carikan artikel dan seterusnya ini sampai beres. Pokoknya yang perlu diisi semua. Gitu. Nah, kalau udah jadi, misalnya kita udah punya artikel yang terbit, nanti di profilnya tuh seperti ini. Tuh ada ya nama-nama ini karya ilmiah kita. Foto bisa diganti, ya ini standar lah, gitu kan. Kalau ganti foto. Nanti ini hubungannya juga dengan yang namanya Sinta. Sinta Kemendikti Saintek. Ini adalah web pengindeks jurnal, di mana yang diindeks itu ada jurnal, afiliasi kampus ya, ada penulis, jurnal, dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita mau mencari jurnal, kita bisa mencari di sini. Misalnya ditugaskan sama prodi untuk submit Sinta 4 minimal. Kita tinggal ketik aja pendidikan agama Islam. Cari aja di sini. Oh, nggak ada ya tulisannya. Oke. Oh, jangan afiliasi, salah. Jurnal pendidikan agama Islam, enter. Nah, kan ada. Nah, ini akreditasinya Bapak Ibu, Sinta 2. Ini agak berat tuh Sinta 2 tuh. Nggak semua dosen bisa dengan mudah ke sini. Ya lumayan babak belur lah kita mau sampai Sinta 2 tuh susah ya. Paling relevan itu Sinta buat mahasiswa tuh, Sinta 4 ke bawah. Oke lah, saya mau lebih mudah, pengennya Sinta 4, 5, 6. Ini akreditasi paling bawah ya. Gitu. Kita setelah filter ya. Kemudian kita cari lagi pendidikan agama Islam, enter. Nanti ini yang tersortir yang Sinta. Oh, nggak ada Sinta 456 ternyata ya. Kita fokus ke pendidikan aja. Nanti ada banyak tuh ya, Lentera Pendidikan. Kita tinggal buka webnya. Yang kira-kira judulnya mirip lah. Kalau PAI dengan kimia kan jauh. Ya. Tapi kalau yang ada hubungannya, oh ini ilmu pendidikan ilmiah umum. Nah, nanti kita bisa submit di jurnal ini Sinta 5.
Kalau mau ngecek ada biaya enggak, kita tinggal lihat. Atau kalau mau dipercepat, minta tolong ke kontaknya nih di. Kadang ada yang nyantumin nomor HP sih di sini. Atau kalau email, Bapak tolong apakah bisa dibantu untuk terbit secara cepat misalnya. Nanti kalau bisa ada biaya atau bagaimana gitu. Nah itu cara yang lebih mudah sebenarnya nyari jasa publikasi. Eh, Ya cari di sini sih di IG ini nih. Di IG ini banyak mereka mencantumkan atau mengiklankan jasa publikasi ya. Nah kayak ini nih, ini jasa publikasi nih. Apa namanya nih? Help Publisher. Ya cuman mahal ya. Help Publisher itu publisher ini mahal gitu. Bisa berapa tuh? Yang Sinta 6 aja bisa minta 400-500 ribu misalnya. Yang seperti ini. Ini contoh. Bahkan kita ngasih teks yang jelek aja tuh, yang acak-acakan, biasanya mereka terima. Ya namanya bisnis ya, gitu. Bisnisnya tuh ya semi-semi joki lah, gitu. Semi-semi joki. Tapi kalau mau pakai jasa ini, sebaiknya tetap peran kita tuh ada sebagai penulis, mereka itu sebagai partner lah untuk publikasi. Gitu. Tapi kalau manual ya kita cari jurnal sendiri seperti ini, nanti upload ke jurnalnya dan seterusnya, nanti ada proses review, ada permintaan untuk pembiayaan kadang-kadang gitu. Tapi kalau yang paling mudah itu jasa publikasi seperti ini. Ini contoh ya. Jasa publikasi itu banyak. Ya lihat-lihat aja di sini. Ini ada nomornya. Ini Bandung kayaknya. Nah, ini. Ya, kalau yang di Bandung tinggal disamperin, barangkali mau tanya-tanya. Contoh, hukum berapa nih yang nanya nih. Oh, DM aja. Nah, ya udah tinggal di DM aja. Sinta 5, Sinta 6 berapa. Cuman biasanya lumayan ya, mahal. Yang kayak gini tuh. Kalau mau mencari jurnal yang gratis, tinggal ketik aja seperti ini. Jurnal Pendidikan Agama Islam, volume 1, nomor 1, 2026. Tahun sekarang ya. Ini kalau mau gratisan. Tapi kita submit sendiri. Cari yang volume 1. Oh, ini 10. Ada angka satunya sih, tapi bukan itu maksudnya. Kita benar-benar nyari yang volume 1 ada nggak? Saya sih agak susah ya kalau PHI itu nyari yang volume-volume 1. Nah, volume 1 sampai 3 nih, ini termasuk jurnal baru. Nah, ini volume 1 sampai 3. Eh Volume 1 2 3 itu relatif masih baru jurnalnya, belum akreditasi dan kemungkinan kita terbit, naskah kita terbit itu tinggi kemungkinan. Apalagi kita afiliasinya bukan dari kampus mereka ini nih, ini SAI Al Ikhlas. Kita bukan dari kampus ini harusnya sangat senang karena untuk mau akreditasi itu harus ada penulis dari berbagai kampus. Jadi jangan orang satu kandang lah gitu, harus dari luar. Nah, kemungkinan diterimanya tinggi kalau kita submit ke jurnal-jurnal yang baru, volume 1, 2, 3, 4, apalagi volume 1 ya. Fokus and scope-nya kita baca, masuk nggak tulisan kita, gitu. Kadang sih kalau saya lihat jurnal tujuannya dulu, kira-kira, oh berarti tulisan saya ini harus agak sedikit dirubah ke manajemen kebijakan, kan tadi bahas kepala sekolah, sedikit dirubah lah unsur-unsur manajemennya diperkuat misalnya, itu bisa jadi biar nanti bisa diterima di jurnal ini gitu. Cara daftarnya tinggal ikutin aja, daftar, isi semua, nanti ada submission ya gitu. Barangkali itu Bapak Ibu ya sedikit ya, apa yang bisa saya sampaikan ya terkait eh, jurnal, kemudian pemanfaatan AI dalam penulisan. Ya ini sedikit gambaran mungkin yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu dalam menyusun karya ilmiah skripsi yang mudah-mudahan apa bisa dipahami. Mungkin ada yang ditanyakan satu pertanyaan aja atau tanggapan dari Bapak Ibu. Pertanyaan Pak dosen, setelah kami cari minta tolong ke ChatGPT itu ada tulisan yang janggal Pak dosen. Ada Ya. tambahan dilihat di referensi aslinya tidak ada. Ini bagaimana Pak dosen? Nah, Terus itu bisa yang ya.
Ya, yang nomor dua seperti ini Pak dosen. Misalnya saya tulis, itu minta tolong ChatGPT untuk mengecek itu kebenarannya, kesalahannya, ejaan dan semacamnya. Setelah itu dibuat karya ilmiah, apa ini nanti kita karya tulisan kita yang asli yang otentik itu nanti setelah dicek di apa namanya Polygers itu nanti dideteksi hasil AI itu gimana Pak Nah, dosen? iya, iya. Nah, terkait dari si AI itu memang pasti yang paling kelihatan kalau mahasiswa tulisannya sangat bagus, itu kelihatan banget hasil AI-nya tuh. Kalau tulisannya sangat bagus ya. Kemudian apa? Nggak ada referensinya. Kalau nggak ada referensinya itu kelihatan juga apa AI gitu. Jadi tulisannya panjang banget tapi nggak ada referensi. Kemudian juga memang AI ini termasuk ChatGPT itu bias kebenarannya. Jadi bisa jadi tidak jelas kebenarannya. Maka harus di cross check. Jadi kita dapat teks apapun itu dari ChatGPT harus ketemu referensinya di Google Scholar. Misalnya ada satu paragraf ya, dan seterusnya lah. Dan satu paragraf itu referensinya harus ketemu di Google Scholar atau di berita. Nanti cantumkan jurnal, buku, atau berita yang ada itu sebagai referensi. Lebih valid lagi kalau kita edit, sesuaikan si paragraf tersebut. Jadi paragrafnya itu narasinya itu A B C D E F misalnya. Eh, menurut siapa? Syekh gitu. Ini adalah A B C D E F gitu. Kita cek referensinya bener nggak? Nah, maka cari. Nah, itu sebenarnya ChatGPT itu atau AI itu ya sebagai alat saja. Tetap kita yang harus cross check bener enggaknya, meriksain gitu. Nggak bisa dipasrahkan. Tolong buatkan ini sampai selesai enggak. Jadi harus kita cross check lagi. Dia mencantumkan A B C D E F itu bener nggak? Kita cari referensi relevan, bukunya, PDF atau jurnal, dicek bener nggak A B C D E F gitu. Nah, kita bisa juga minta untuk diperjelas. Ini ada loh karya ilmiahnya Syekh, misalnya. Kita download, perbaiki narasi tadi, cek kebenarannya udah sesuai atau belum gitu. Jadi kita bisa minta meng-cross check ChatGPT itu juga dengan mengupload referensi yang terkait. Kalau ada pemikiran siapa itu Syekh, kemudian pemikiran apa misalnya doktor profesor siapa diupload ke ChatGPT tuh, minta perbaiki narasi agar uh, sama gitu, agar narasinya benar seperti apa. Itu bisa gitu. Memang jangan bergantung ChatGPT itu kayak kalkulator lah. Kita kan nggak bisa nyuruh kalkulator ngitung sendiri, tetap harus kita liatin jumlah barangnya sama minta bantuan hitung, bahkan harus dicek mundur ya, begitu. Maka yang tadi saya contohkan itu dicek apa kalau ada teks tiap paragraf harus ketemu di Google Scholar gitu. Kalau kurang relevan ya kan di Google Scholar ini kita baca lagi teks jurnal aslinya kita baca, nanti kita bisa edit sesuaikan. Atau ada narasi seperti tadi dalam beberapa penelitian sangat apa misalnya berpengaruh. Kita cari di berita atau di apa jurnal misalnya. Kita cari nanti minta bantuan ChatGPT untuk membuat narasinya gitu dengan referensi. Nah, kan lebih valid tuh. Jadi kalau kita udah suguhkan bahan-bahannya, berita-beritanya atau jurnal-jurnalnya ke ChatGPT itu bisa lebih valid narasinya. Jadi nggak ngambil dari mana-mana. Kan itu sistemnya tuh AI itu apa mencari berbagai kemungkinan. Nah, kalau kita sudah sangat spesifik infonya, maka dia nggak akan mencari kemungkinan di luar yang kita maksud. Tuh. Kalau kita udah ngasih berita-berita atau jurnal-jurnal yang spesifik, nanti dari situ. Nah, nanti Bapak Ibu misalnya mau penelitian pemikiran Imam Al-Mawardi, cari bukunya yang mana atau jurnal-jurnal terkait pemikiran Imam Al-Mawardi ada satu atau ada 5 masukin. Saya mau buat ini pemikiran Imam Al-Mawardi gitu. Nanti tinggal, nah kita tetap harus cross check juga sih dengan apa tetap membaca jurnal yang ada.
Karena kalau kita nggak baca, nggak ngecek, itu pasti ada yang kurang, ya, ada yang kurang. Tetap feeling, kemudian ada rasa, ada seni, itu tetap butuh peran manusia di apa untuk mengoperasikannya. Tetap Bapak Ibu harus kita cross check ya. Sering ini kok, sering sering ada salah, apalagi pemikiran kalau kita tulis-tulis pemikiran Imam Al-Mawardi terkait tata negara itu bisa ngarang ChatGPT itu. Mungkin ya, sangat mungkin sekali. Maka kita harus tanyakan dulu bukunya mana misalnya. Oke, ChatGPT tanya bukunya, kita cari, kita downloadin, kita cross check ke situ itu bisa. Ya 50-70% mungkin benar dari AI ini ya. Tetapi kan kalau ada yang salah nanti ngerembet tuh ya, tulisan kita bisa salah semua. Tuh. Bagaimana Bapak? Ya cukup mungkin Pak dosen. Ya, ya mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ya bisa bermanfaat ya. Ya di era digital ini kita bisa manfaatkan banyak aplikasi. Yang paling standar itu harus dikuasai memang apa Microsoft Word ya. PowerPoint juga bisa ya, sama Canva ini juga penting. Kemudian kalau nulis karya ilmiah tuh Mendeley, kemudian Google Translate, Google Scholar, ResearchGate ini bisa sangat membantu. Minimal itu bisa kita pakai. Lebih lanjutnya kita punya karya ilmiah mau submit jurnal silahkan. Banyak sekarang tuh jurnal yang membutuhkan naskah-naskah. Kalau jasa publikasi ya itu pilihan terakhir gitu. Tapi kalau bisa bisa terbitin sendiri yaitu prosesnya kita lalu sendiri itu lebih bagus ya. Kalau ada kesulitan sih ya mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami lah dalam kehidupan ya. Ya kita maksain belajar nanti juga bisa. Eh, Kalau udah tahu jalannya sih misalnya alur untuk publikasi seperti apa, nanti yang kedua tuh relatif lebih lebih mudah gitu. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa bermanfaat sedikit banyaknya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf barangkali ada kekurangan. Untuk pertemuan kita tinggal nanti satu lagi, ya terkait UAS ya. Ya. Baik Mungkin Pak dosen untuk ya. punya dedikasi di YouTube Pak dosen. Maksudnya biar kami mengikuti jejak Pak dosen cara ngajarnya ini sampai puyeng Pak. Oh iya, iya. Ya memang ini harus sering diulang sih Bapak Ibu ya. Tapi kalau kalau saya ada sih referensi apa YouTube ya mungkin nanti saya share atau mungkin dari Bapak Ibu juga bisa mencari dari apa video referensi yang lain ya. Ini sudah banyak sih sebenarnya ya referensi-referensi atau video-video pembelajaran seperti ini. Tinggal kita sering apa browsing aja. Ya saya pun juga sering mencari-cari nonton-nonton video terkait bagaimana cara penulisan, penelitian atau juga misalnya apa mengikuti orang yang ininya bagus gitu. Apa tulisan postingannya bagus. Contoh ini yang sering saya lihat ya, Prof siapa namanya Dharma Laksana ini sering sering update terkait ini ya, terkait riset gitu. Harus ada ini contoh ya. Jadi kita follow atau ikutin ya seseorang lah yang ada kaitannya. Oh, ini harus login dulu ya. Ini contoh contoh aja mungkin untuk apa memudahkan kita dalam belajar. Ya, akun-akun yang kita follow juga mungkin yang relevan dengan penulisan karya ini. Ya mudah-mudahan nanti kalau memungkinkan saya juga pengen upload video ya untuk pembelajaran sharing-sharing lah. Saya kira itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.